hasil pertandingan Piala Asia U23 10 Januari tahun 2026. Sebelum lanjut, tolong jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Ada Lebanon U23 menghadapi Korea Selatan. U23 sempat unggul terlebih dahulu. Lebanon harus mengakui keunggulan Korea Selatan 2-4. Gol Lebanon dicetak oleh Shahin Lebar di menit ke-13 dan El Fadal pada menit 48. Sedangkan gol Korea Selatan dicetak oleh Lee Ha-yong pada menit ke-20 untuk menyamakan kedudukan. Jong Ye-sang mencetak gol cepat pada menit ke-46, Kang Seong-jin pada menit ke-71, disusul gol penutup Kim Tinggi pada menit ke-76 yang memastikan kemenangan 4-2. Terlihat Korea Selatan lebih mendominasi. Di laga ini, dengan 32% melawan 68% dari segi tendangan, ke arah gawang pun Korea Selatan lebih unggul. Ini adalah line-up Timnas Lebanon. Dengan formasi 4-2-3-1, pelatih Jamal Taha berusaha dengan mengganti beberapa pemain dengan memasukkan Mahmud dan Jouni di menit 65, Bazi dan Hoder di menit 73, dan El Hadji di menit 79, namun tidak membuahkan hasil. Dan ini adalah line-up Timnas Korea Selatan. Dengan formasi 4-4-2, pelatih Min Sung Lee berhasil membalikkan keadaan di awal babak kedua dengan memasukkan Jae Chong pada menit ke-46 dengan membuat gol dan sekaligus menjadi pemain terbaik di laga ini. Pelatih Min Sung Lee juga memasukkan Kim Do Hyun dan Jun Dong Kim di menit 59 serta Ga Baek dan S Jang di menit 90. Di grup C lainnya ada Iran melawan Uzbekistan dengan skor kacamata 0-0. Terlihat jelas timnas Iran lebih unggul dari segi penguasaan bola, 63% berbanding 37%. Dan Uzbekistan terlihat kewalahan menghadapi Iran. Terbukti banyak sekali pelanggaran yang dilakukan Uzbekistan. Dengan 23 pelanggaran yang dilakukan Uzbekistan, namun Uzbekistan bisa menahan gempuran Iran dengan tanpa kebobolan. Inilah line-up Timnas Iran U23 dengan formasi 4-2-3-1 asuhan pelatih Omid Ravanka. Coach Omid mencoba memasukkan beberapa pemain untuk membongkar pertahanan Uzbekistan. Dengan memasukkan Vosogiv di menit ke-58, Jamshidi dan Ashari di menit 71, Zarouni dan Shekirad di menit ke-83, namun masih belum bisa membongkar pertahanan Uzbekistan. Dan inilah susunan line-up dari Uzbekistan dengan formasi 4-2-3-1 asuhan pelatih Rafshoon Qaidar. Terlihat Coach Rafshoon hanya ingin mencari hasil imbang di laga ini. Dengan hanya memasukkan Remov di menit 73 dan Karimov di menit 90. Inilah klasemen grup C setelah memperoleh kemenangan melawan Lebanon. Korea Selatan menjadi pemimpin grup C. Sedangkan Lebanon harus angkat koper lebih cepat. Sedangkan Iran masih punya harapan lolos ke 8 besar asal bisa memperoleh kemenangan melawan Lebanon. Di grup B, ada Uni Emirat Arab melawan Jepang. Lagi-lagi Jepang menunjukkan kelas yang berbeda di level Asia. Jepang menang telak melawan Uni Emirat Arab dengan skor 0-3. Dengan hasil ini, Jepang memastikan diri menjadi salah satu tim yang lolos di 8 besar AFC U23. Inilah statistik pertandingan antara UEA melawan Jepang. Terlihat Jepang sangat menguasai pertandingan dengan presentase penguasaan bola 39% melawan 61%. Dari total tembakan pun, UEA dibuat tidak berdaya dengan total 3-16. Inilah susunan line-up Uni Emirat Arab dengan formasi 5-4-1 asuhan pelatih Marcelo Broly. Di sini, Coach Marcel mencoba bertahan melawan Jepang dan setelah tertinggal UEA, mencoba memasukkan Khalil di menit 69 Junior Ndiaye di menit 73 dan Abbas di menit 77. Namun semuanya tidak membuahkan hasil. Dan inilah line-up dari Jepang dengan formasi 4-2-3-1 asuhan Coach Go Oyua. Meskipun unggul, Coach Oyua tetap menyerang dan melakukan rotasi pemain dengan memasukkan Furusuya di menit 46, Shimamoto di menit 67, Yutaka di menit 77, Koizumi di menit 78, Ogura di menit 89. Di grup B lainnya ada Suriah melawan Qatar. Suriah yang telah dibantai Jepang dengan skor 5-0, bertekad untuk memperoleh kemenangan melawan Qatar. Begitupun Qatar setelah kalah melawan Uni Emirat Arab. Namun Suriah berhasil memperoleh kemenangan perdananya di AFC U23 2026. Suriah menang dengan skor 1-0.
Inilah statistik pertandingan antara Suriah melawan Qatar. Qatar, meski kehilangan pemain mereka karena kartu merah, mampu mendominasi pertandingan. Namun, soal efektivitas Suriah lebih baik dengan total tembakan 12 berbanding ke-8. Inilah line-up timnas Suriah dengan formasi 4-2-3-1, asuhan Coach Jihad Al-Hussein. Gol Suriah dicetak oleh Farah Shahin. Coach Hussein demi memastikan kemenangan memasukkan beberapa pemain seperti Al-Mortikan di menit 63, Osman di menit 73, Sarakabi, Mustafa, Abdi di menit 88. Dan inilah line-up timnas Qatar dengan formasi 4-1-4-1 asuhan Coach Ilidio Veil. Terlihat Coach Veil sangat bernafsu untuk mendapatkan kemenangan perdananya di AFC U23 ini. Namun, setelah Aub Al-Ojo melanggar pemain Suriah di titik putih, hal kemenangan tadi hanya angan-angan belaka karena kesulitan Suriah menahan gempuran Qatar. Inilah klasemen grup B. Jepang memastikan diri lolos ke 8 besar AFC U23 setelah memperoleh poin ke-6, sedangkan UEA dan Suriah akan memperebutkan satu jatah tiket lagi. Pada leg berikutnya, mereka akan saling berhadapan. Sedangkan Qatar dipastikan angkat koper lebih cepat di AFC U23 edisi ini. Inilah daftar pencetak gol terbanyak. Farah Shahin dari Lebanon menjadi pencetak gol terbanyak sementara ini dengan perolehan 3 gol, disusul oleh Ryunosuke Sato, Yuto Ozeki dari Jepang, Ali Al-Zaizeh dari Yordania dan Rakan Khalid dari Arab Saudi masing-masing mencetak 2 gol. Pertandingan selanjutnya Minggu tanggal 11 Januari 2026 antar Tiongkok melawan Australia, di hari yang sama antara Thailand melawan Irak. Inilah hasil pertandingan Piala AFC U23 hari ini. Apakah timmu bermain hari ini? Silahkan komen di bawah ya.